Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Harap kalian baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar formal letter, surat yang formal, yang resmi. Before we study, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan undangan resmi. Menangkap makna dari undangan dan kalian akan menyusun teks. Ini dilakuin minggu depan ya. Baik. Perhatikan kotak yang warna biru. Tipe-tipe dari undangan itu ada 2. Yang pertama ada undangan yang informal. Contohnya kalian surat-suratan sama teman. Itu informal ya, bahasanya juga bahasa pertemanan lah. Terus nggak perlu pakai pembukaan, isi dan menutup dan lain sebagainya. Bebas aja, gaya bebas ya cara menulis suratnya itu. Nah, yang kedua tipenya adalah tipe yang resmi. Surat yang resmi. Baik, kita baca definisinya ya. Di sini itu ada tulisan Webster, 2012. Berarti ini dari bukunya si Webster, tahun terbitnya 2012. Undangan resmi itu ya undangan yang mengikuti bentuk tertentu ya, yang berwibawa dan memiliki tone atau nada tulisan atau gaya yang sesuai dengan norma, adat, ataupun nilai-nilai. Kenapa sih ini mesti ada adat dan nilai-nilai? Mari kita cari tahu ya di contoh surat undangannya. Berarti di sini kita bisa menemukan keywordnya ya, kata kuncinya. Mengikuti bentuk tertentu, intonasi tulisannya juga mengikuti norma tertentu dan gayanya mengikuti norma tertentu. Seperti apa itu? Mari kita lihat. Kita bahas social functionnya dulu ya. Tujuan dari surat itu apa sih? Otomatis ya to invite ya, to invite people to formal and social events. Ini karena surat undangannya resmi, jadi ya untuk mengundang orang-orangnya ke event-event sosial dan formal. Contohnya apa sih kalau event-event formal? Contohnya tuh misalnya presiden akan meresmikan gedung kemerdekaan misalnya ya, akan meresmikan museum pramuka misalnya. Nah, itu undangannya pakai undangan resmi. Terus social event itu misalnya kalian mau ngadain bazar terus ngundang gubernur. Nah, itu ya pakai surat yang formal. Nah, karakter linguistiknya kayak gimana sih? Karakter kebahasaannya kayak gimana? Harus simple ya, tepat, efektif, dan jelas kata-katanya. Artinya tidak muter-muter gitu ya, tapi tepat ke apa sih tujuan dari nulis email tersebut atau surat tersebut. Selanjutnya nomor 2, informasinya detail ya. Gak mungkin kalau misalnya kita tidak mencantumkan jam dan di mana tempatnya. Ini suratnya bagaimana? Ini kan gak jelas jadinya. Nah, terus nada suara tulisannya pun harus ramah ya dan baik, tulus gitu. Karena tulisan pun bisa berbicara gitu kan. Misalnya tanda serunya banyak, tanda tanyanya banyak. Nah, itu kan menandakan kemarahan misalnya atau kejengkelan kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kata-katanya juga harus dipilih dengan baik. Selanjutnya, gaya penulisannya harus formal. Gayanya kayak gimana? Kita ikutin gayanya. Nanti ada contohnya. Sekarang gimana sih cara kita merespon undangan yang formal? Ada beberapa saran ya. Ini nih yang mengandung norma dan nilai tadi nih. Katanya harusnya ya undangan formal itu direspon dalam 3 hari. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Direspon tuh maksudnya mau datang apa enggak nih ke acara tersebut kayak gitu. Terus jawaban itu ditulis dalam bentuk orang ketiga, pronounnya, kata ganti orangnya.
Kata ganti orang itu kan biasanya pakai saya, seperti itu. Nah, ini nulisnya pakai nama kalian. Nanti di bawah ada contohnya ya. Orang ketiga tuh kayak gimana. Terus jawaban itu sebaiknya ya ditulis tangan. Yang terakhir, alasan kalian itu harus ditulis. Alasan penolakan undangannya. Misalnya karena sakit atau lain sebagainya. Contoh nih, contoh nomor 1 acceptance ya. Contoh menerima undangan. Kita tulis nama kita, misalnya Miss Dede Helinawati accept, berarti ini menerima. With pleasure, dengan senang hati, undangan dari siapa, tulis nih pengirimnya, misalnya dari si Mila gitu ya. Untuk acara pernikahan anaknya pada hari Jumat tanggal 12 Desember jam 7 pas. Nah, ini cara untuk menerima undangan resmi. Jadi kalian tulis tangan tuh di kartu yang kecil aja kayak gitu. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya yang bawah itu misalnya Mr. and Mrs. Wibowo menerima undangan dengan senang hati. Nah, jadi kalian boleh mencantumkan detail informationnya kayak yang di atas, misalnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, atau bilang aja menerima gitu. Saya menerima undangannya dengan senang hati. Yang kedua, contoh menolak atau permohonan maaf karena nggak bisa hadir ya. Contohnya ada 2. Yang pertama, kita tulis dulu nama kita. Kan tadi katanya pakai orang ketiga. Orang ketiga itu berarti dia kan, atau nama orang tersebut. Kayak gitu. Nah, kita tulis misalnya Bapak dan Ibu Sitomorang menyesal gak bisa menerima undangannya. Ini sama kayak yang tadi ditulis juga detail information undangannya due to prior engagement, karena kan perjanjian yang terdahulu. Misalnya kalian udah punya janji nih sebelumnya mau kondangan ke si A gitu, makanya gak bisa datang. Bisa ini nih alasannya. Yang kedua, contohnya misalnya menyesal untuk menolak undangan karena kan alasan kesehatan. Nah, jadi ditulis ya kenapa ditolak gitu, biar ya menghargai gitu kan, menghargai orang yang mengundang. Nah, ini adalah contoh respon cardnya, kartu respon tadi, mau datang apa enggak gitu. Nah, biasanya respon card ini ada bersamaan dengan kartu undangan tersebut. Cuma kalau di kita memang jarang ya, kalau orang yang nikah gitu ya dikasih kertas kayak gini. Ini kalau yang menikahnya orang-orang besar gitu ya, tuh ada yang kayak gini. Nah, di sini contoh kartunya, misalnya nih yang garis ini ditulis bisa datang apa unable to attend, gak bisa datang kayak gitu. Tinggal tulis aja misalnya namanya siapa, datang kayak gitu. Miss Dede attend kayak gitu. Yang ininya tinggal coret aja unable to attend-nya, kan bisa datang. Nah, di sini adalah contoh undangan pernikahan ya. Undangan pernikahan. Kalian nanti bikin yang seperti ini dengan desain yang cantik dan tulisannya yang kebaca aja ya. Ini agak sedikit kurang kebaca nih yang di buku ini. Perhatikan nih, harus ada 8 item. Ya, nomor 1 nama yang mengundangnya siapa. Misalnya Bapak Fauzan dan Ibu Mila misalnya. Terus tulis lagi undangannya, kalimat-kalimat mengundangnya.
Misalnya, dengan ramah meminta kedatangan kalian pada upacara pernikahan anak-anak mereka. Ini tinggal tulis ulang ya seperti ini. Jadi ceritanya ini mah si bapaknya gitu. Misalnya kalian mau nikah, nah ini yang undang ibu bapak kalian kayak gitu. Nah, pernikahan siapa? Di sini nomor 3 itu eventnya ya. Di sini ceritanya upacara pernikahan. Kalau misalnya mau khitanan ya tulis aja khitanan kayak gitu. Dari siapa? Ya, of their daughter. Misalnya siapa yang nikah ya? Si Badrut Tamam dan si Gita misalnya ya. Tinggal tulis di sini mengganti Siti and Devi ya. Nomor 4 itu ada hari, tanggal, bulan ya seperti biasa. Hari apa nikahnya, tanggal berapa, bulan apa. Ingat nih, penulisan tanggal itu beda dengan penulisan nomor. Kalau tanggal misalnya 12 itu kan 12, ujungnya pakai TH. Ya, pokoknya yang ujungnya pakai TH. Kalau pertama itu berarti first, second, third, fourth. Jadi bilangan bertingkat ya kalau nulis tanggal. Terus nomor 5 ada waktu kapan nikahnya. Kalau di kita kan ada akadnya kapan, resepsinya kapan, kayak gitu. Boleh lah dengan format itu juga. Nah, venue itu tempatnya di mana? Apa misalnya di gedung Kartini atau di Silicon Valley atau di Aula Man Aula Man 1 Pandeglang. Boleh lah ya. Seperti itu. Atau di GP Geraha Pancasila boleh. Alamatnya tulis, alamatnya apa. Terus di sini ada tulisan RS Vivi. Ini menyatakan bahwa si penulis surat ini membutuhkan responnya ya. Nah, selanjutnya nomor 7, special instruction dinner, makan malam akan disediakan pada jam 8. Wah, ini boleh ya. Boleh ditulis kayak gini karena takutnya tamu nungguin ini makannya kapan kan kayak gitu. Jadi bisa ditulis di situ. Special instructionnya. Atau misalnya tolong pakai bajunya hitam-hitam. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga bisa ditulis di special instruction. Lalu nomor 8 request to respond. Nah, ini yang tadi reservation. RSVP maksud saya. Nah, ini untuk konfirmasi kedatangannya ke nih. Ke nomor yang tertera ini alamatnya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari formal letter untuk pernikahan dari anak ceweknya Bapak dan Ibu Pujianto. Nanti kalian bikin yang seperti ini ya, tapi pernikahan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.